Seorang anak menjadi korban pembunuhan di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sadisnya sebelum dibunuh, pelaku memperkosa korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Wahyu Purnomo kini ditahan Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Pelaku dengan sadis membunuh tetangganya yang masih berusia 12 tahun dan duduk di kelas 6 SD. Sebelum dibunuh, korban diperkosa. Jenazahnya lalu dibuang di tepi sungai Selabung, Kecamatan Buai, Sandang Aji. Polisi mengamankan batang bambu, kabel, dan mesin strum ikan yang digunakan untuk membunuh korban. Selengkapnya terkait pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak sudah bergabung bersama kami Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan AKBP Indra Aryayuda. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Mas. Pak Indra, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian ini Pak? Baik, terima kasih Mas. Jadi kita pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 mendapatkan informasi dari masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Buai Sandang Aji, di mana ditemukan mayat seorang gadis perempuan berusia 12 tahun dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dalam. Dari informasi tersebut kemudian kita lakukan pendalaman dan penyelidikan, mengingat peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat sekitar. Yang bersangkutan ini, korban ini berusia 12 tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman kita terhadap saksi-saksi, kemudian kita dapatkan informasi bahwa ada tetangganya yang kebetulan juga pada saat yang tidak terlampau jauh dari kejadian sudah tidak ada di tempat. Dari sana kemudian kita mencoba melakukan pengejaran. Demikian Mas. Baik, terkait pembunuhan ini artinya apa motif dari pelaku Pak melakukan pembunuhan ini Pak? Baik, terima kasih Mas. Dari hasil pemeriksaan kita terhadap tersangka ataupun pelaku dengan inisial WP ini, kita dapatkan fakta bahwa pelaku ini memang mengetahui korban pada saat hari Senin tanggal 25 Oktober dia sedang ditinggalkan orang tuanya karena orang tuanya berprofesi sebagai petani, di mana jarak dari rumah tempat tinggal menuju ke tempat kebunnya berkisar sampai dengan 30 dan 40 menit. Tersangka ini kemudian mendapatkan informasi dari tetangganya yang kebetulan dititipkan oleh orang tua korban untuk dijaga. Mendapatkan informasi tersebut, si pelaku ini melihat perawakan dari korban, kemudian timbul hasratnya untuk melakukan menyetubuhi atau memperkosanya. Sekitar pukul 15.00 korban ini hendak mandi ke sungai. Nah, pada saat mandi di sungai, si pelaku mengikuti, kemudian sudah timbul niatnya saat itu untuk menyetubuhi, tapi dikarenakan kondisinya ramai, kondisinya tidak memungkinkan, yang bersangkutan membatalkan atau mengurungkan niatnya, tapi masih memiliki keinginan. Kemudian pelaku pulang kembali ke rumahnya, menunggu malam hari. Dari keinginan dia, malam hari itu dia berkeinginan untuk kembali mendatangi korban dan berniat mematikan MCB listrik dari rumah korban. Tujuannya dengan dia mematikan listrik itu, korban akan keluar karena takut gelap. Posisi kamar mandi dari korban ataupun rumah korban berada di luar rumah, karena memang di sini kondisinya rata-rata mereka memiliki MCK-nya di luar rumah. Saat korban
keluar karena mati lampu bersamaan dengan keinginan korban untuk buang air kecil. Baik. Nah, setelah buang air kecil, kondisi bilik kamar mandi itu dalam kondisi yang dapat dilihat dari luar karena hanya berupa kayu. Artinya korban memang sudah diincar ya Pak oleh pelaku Pak? Betul, betul. Jadi kalau untuk keinginan ataupun tujuan pelaku menyetubuhi ataupun ingin memperkosa korban itu timbul pada saat dia mendapatkan informasi siang hari si korban sedang tinggal sendiri di rumah. Baik, Demikian, Mas. baik. Terakhir Pak, ancaman hukuman yang akan dikenakan pada pelaku? Untuk pelaku tentu saja kita terapkan penerapan pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, di mana setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan ataupun penganiayaan terhadap anak, apalagi sampai anak tersebut meninggal dunia, dipidana penjara dengan ancaman 15 tahun. Kemudian kita lapis dengan pasal 339 KUHP, di mana pembunuhan yang disertai dengan perbuatan pidana sebelumnya dengan maksud untuk menghilangkan jejak ataupun menghilangkan diri sendiri secara melawan hukum dipidana penjara maksimal seumur hidup. Baik, 15 tahun dan ancaman seumur hidup. Terima kasih HKBP Indra Arya Yuda sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.